Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malamnya sini ketemu dengan kesaktian. Oke, sekarang kita akan bahas yaitu Daulah Abbasiyah. Ya, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Ya, kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para budak, ya, terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan kurang melibatkan kaum Mawali atau non-Arab dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai serta harus adanya jizyah. Apa itu jizyah? Denda. Ya. Denda. Bagi para mualaf serta tidak melibatkan kaum Syiah, Khawarij dan pemerintahannya, gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah menemukan momentumnya ketika para tokoh pemrakasa Daulah Abbasiyah, diantaranya Muhammad Ali. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali. Apa itu kelompok Mawali? Nggak tahu. Non-Arab. Iya, non-Arab. Ya, jadi kelompok Mawali itu adalah kelompok yang bukan berasal dari bangsa non-Arab, ya, yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain itu juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Ya, kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpinnya terakhir, yaitu Khalifah Marwan Muhammad di Fustat, Mesir pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Dan dengan demikian secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan iptek yang berkembang pada masa itu, sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan atau golden age, iya benar, golden age, ya, muncul pada saat itu. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh ilmuwan Muslim dan bahkan sampai ilmuwan Barat dari zaman klasik sampai zaman modern. Hampir 3 abad lamanya, banyak diantaranya peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan di Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad. Pada tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah, ya, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima Muslim yang berasal dari Khurasan Persia, ya, yang pada masa
dulu itu terkenal Abu Muslim itu sebagai budak ya, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, oke, ada yang tahu ini As-Saffah itu kenapa disebut As-Saffah, Abu Abbas As-Saffah? Karena lahir di Safa. Hah? Kan? Oh, bukan. Apa As-Saffah? Tidak tahu, Pak. Oke, As-Saffah itu sebab Abu Abbas pada pas Daulah Bani Umayyah mau lengser, Abu Abbas melancarkan misinya untuk memberantas gitu, untuk membunuh khalifah-khalifah Bani Umayyah yang kurang cekatan dan kurang begitu lihai dalam memimpin pemerintah. Oke. Selanjutnya dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah masih keturunan Nabi. Ya, jadi Abu Abbas itu masih pamannya Nabi Muhammad. Oke, pada mulanya Daulah Abbasiyah menjadikan Al-Anbar atau Al-Hashimiyah sebagai pusat pemerintahan pada masa permulaan. Setelah beberapa lama ibu kota dipindahkan ke Baghdad dan dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan pada Khalifah Al-Mahdi. Wilayah Islam sangat luas, meliputi yang dikuasai oleh Daulah Umayyah, Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Khalifah Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan. Selama kurang lebih 5,5 abad pemerintahan itu dipimpin yaitu 37 orang khalifah. Ya, berikut adalah para khalifah memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah, yaitu pemimpinnya Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Oke, lanjut. Nah, ini Abu Abbas As-Saffah atau nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, merupakan khalifah pertama ya. Masih keturunannya Nabi Muhammad, masih ada kaitannya dengan Nabi Muhammad dan pendiri Daulah Abbasiyah. Ya, kemenangan yang didapatkan atas Daulah Umayyah itu menjadikan Daulah Abbasiyah secara otomatis menggantikan pemerintahan sebelumnya. Ya. Oke, As-Saffah juga dalam masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah juga didirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Nah, Muslim dan non-Muslim sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu pada masa pemerintahannya. Saat pasukan Abbasiyah menguasai Khorasan dan Irak, dia keluar dari persembunyian dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Abu Ja'far Al-Mansur memerintah pada tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Ya, Abu Ja'far itu khalifah kedua yang meneruskan khalifah sebelumnya, itu Abu Abbas As-Saffah, ya, merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas Daulah ketiga. Ya, merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Jadi pendirinya itu Abu Ja'far Al-Mansur dan khalifah yang pertamanya itu Abu Abbas As-Saffah. Oke, Abu Ja'far sedang
menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim Al-Khurasani yang pada masa itu masih budak. Oke. Pada tahun 136 Hijriah sampai dengan atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahan terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah, begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Oke. Selanjutnya Muhammad Al-Mahdi itu dikenal sebagai seorang dermawan dan pemurah. Dan Muhammad Al-Mahdi itu berhasil mencapai kemenangan atas orang Romawi dibantu anaknya yaitu Harun Ar-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar denda pada tahun 160 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid memerintah pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi sampai dengan 153 Hijriah atau 809 Masehi. Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi itu anak putra dari Al-Mahdi, itu sejarah Daulah Abbasiyah. Harun dikenal sosok yang pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun dikenal dengan dekat keluarga Banu dari Persia atau Iran. Ya, pada masa Harun Ar-Rasyid, Islam mengalami kejayaan yang sangat pesat atau disebut dengan the Golden Age of Islam. Harun Ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Ya, dalam pemimpinannya Harun Ar-Rasyid mampu membawa daulah yang sangat pesat kejayaannya. Dan Harun Ar-Rasyid memerintah pada usia 22 tahun dan wafat pada usia 45 tahun dan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Oke, lanjut. Selanjutnya periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Periodenya itu dibagi menjadi 5 periode dan setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan. Yang pertama itu periode pertama mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 230 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya pemerintahan ke-9 Abu Ja'far Al-Wasid. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Oke. Lanjut. Di periode pertama itu khalifahnya itu ada yaitu Abu Abbas Daulah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ya, selanjutnya itu Abu Ja'far Al-Mansur, lalu Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Qadi, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Abu Ja'far Al-Masih. Ya. Oke, lanjut. Ya. Selanjutnya periode kedua itu khalifahnya itu ada Al-Mutawakkil, Al-Muqsi, Al-Musta'i, Al-Mustad, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muqtafi, Al-Muqtabid. Tadi. Nah, di dalam periode ini banyak kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi orang Turki, ya, dan
kegiatan kajian sudah mulai berkurang seperti pada masa periode keemasan. Selanjutnya periode ketiga itu khalifahnya itu yang pertama Al-Muqtafi, Al-Muti, terus At-Ta'i, Al-Qadim. Ya. Lanjut. Oke, periode keempat itu pada tahun 447 atau 1055 Masehi, 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Oke. Khalifahnya itu Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Musta'in. Oke, lanjut. Periode kelima itu khalifahnya itu ada Az-Zaid, Al-Musta'in, Al-Mustasim. Oke. Pada masa ini itu ada serangan Ula Bukan pada tahun 1258 Masehi di kota Baghdad. Lanjut. Ya. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu mengalami kejayaan yang cukup pesat di masa Harun al-Rasyid pada tahun 170 Hijriah atau 193 Hijriah. Oke, lanjut. Oke, perkembangan peradabannya itu berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Oke. Di perkembangan ilmu pengetahuan itu tokoh Sunni Syiah mulai bermunculan dan ilmu-ilmu tafsir, hadis dan lainnya sudah bermunculan. Oke, lanjut. Faktor kemajuannya itu ada faktor politik, ibu kotanya itu pindah ke Baghdad dan banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Oke, lanjut. Oke, ya. Selanjutnya ada faktor sosiografis itu meningkatnya kemakmuran umat, luasnya wilayah dan terjadinya asimilasi dan adanya gerakan penerjemah. Dan indikator kemajuan peradaban daulah itu ada perkembangan ilmu kealaman. Oke. Perkembangan ilmu pengetahuan itu di Daulah Abbasiyah itu ada Abu Yusuf, Yakub, Ibnu Ishaq, Abu Nasir, Abu Ali. Oke, Abu Bakar, Muhammad Hidayah. Oke, lanjut. Oke, intinya itu kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan dari para budak, yaitu yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan dipimpin oleh 37 orang itu dan pada masa Daulah Abbasiyah periodenya itu sampai kelima, dan perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar lanjut. Kita kerajaan Islam yang besar dan ilmu pengetahuan peradaban semakin besar, dan Daulah Abbasiyah mencatat dimulai sistematis beberapa cabang keilmuan tafsir, hadis, fikih sudah mulai pesat, dan kemundurannya itu dari faktor internal eksternal, mulai dari persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agama, dan ancaman dari luar. Oke. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan dari Fakultas Agama Islam Prodi LPI semester ke-6, dan saya akan untuk hari sekarang untuk mengajarkan yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya saya mau perkenalan terlebih dahulu. Kamu siapa? Kamu? Nanda pakai Nanda Rabu Rabu. Oke. Panjang banget ya. Kamu? Rizky. Rizky saja. Iya. Oke. Kamu siapa? Oke. Kamu? Oke. Sejarah.
tahu sejarah tentang Bani Abbasiyah sebelum dijelaskan? Bani Abbasiyah itu ketika khalifah yaitu Yazid kedua, yaitu khalifah ada Bani Umayyah, khalifahnya itu bukan yang khalifah Bani Umayyah yaitu Yazid kedua, yaitu menghabiskan dana Bani Umayyah ya, menghabiskan dan mengalami kegoncangan dari Bani Bani Umayyahnya dan sekelompok budak yaitu yang nama ada yang tahu budak yang melawan pemerintahan Yazid kedua. Budaknya siapa namanya? Ayo siapa? Budaknya yaitu Abu Rasani, kalau nggak salah Abu Rasani, yang budaknya itu ingin ingin menjadikan para budaknya itu yaitu ingin menjadi khalifah, dan setelah itu Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan Abu Abbas ya menjadi disebut As-Saffah disebut ini As-Saffah itu karena Abu Abbas itu sering melakukan peperangan, mulai dari peperangan melawan khalifah Bani Abbasiyah memerintah selama 90 tahun dan mengalami kejayaan pada khalifah siapa? Mengalami kejayaan pada khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Di khalifah Harun ar-Rasyid mengalami kemajuan yang sangat besar, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan lainnya. Sekarang masuk ke para khalifahnya. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Ada yang
tahu selain apa namanya Khalifah ke-1 dari Bani Abbasiyah, iya. Ada yang tahu siapa Abu Abbas selain Khalifah pertama? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Oke, Abu Abbas As-Sabah yaitu masih saudaraannya Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya ya. Terus wafatnya pada tahun berapa Abu Abbas? Wafatnya itu pada tahun 1360 Hijriah atau 753 Masehi ya. Dan dalam usianya itu masih sekitar 30-an lah. Terus Abu Abbas itu mana ya, masih keturunannya Hasim, masih keturunannya Nabi Muhammad, masih saudaranya Nabi Muhammad. Oke. Terus Abu Ja'far Al-Mansur. Ada yang tahu Abu Ja'far Al-Mansur siapa? Abu Ja'far. Tahu siapa? Lupa lagi. Abu Ja'far Al-Mansur itu adalah khalifah kedua ya. Khalifah kedua setelah Abu Abbas As-Sabah ya. Abu Ja'far Al-Mansur itu merupakan pendiri Daulah Abbasiyah, dan ketika Daulah Bani Abbasiyah sudah terbentuk, Abu Ja'far itu langsung memerintahkan Abu Abbas untuk memerintah khalifah yang ke-1 gitu. Nah, terus Abu Ja'far itu masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abdul Abbas ya, masih ada kaitannya sama Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya Muhammad Al-Mahdi. Yang tahu? Apa lagi? Muhammad Al-Mahdi yaitu dibaiat menjadi khalifah yang ketiga. Dan Muhammad Al-Mahdi itu wafat pada tahun pada tahun 782 Masehi ya, atau 160 Hijriah ya. Al-Mahdi memerintah selama berapa? Memerintah selama 10 tahun. Mana sih sekalinya? Oke. Selanjutnya Harun Ar-Rasyid yang sudah disinggung, yaitu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu khalifah yang pada masa Abu Abbas pada masa Bani Abbasiyah itu khalifah yang sedang pesat-pesatnya gitu, ilmu pengetahuan, bahasa, teknologi ya, dan politik hukum juga di masa Harun Ar-Rasyid itu berkembang dengan pesat ya.
Harun ar-Rasyid itu memerintah di umur berapa? Harun ar-Rasyid menjadi khalifah itu di usia 22 tahun, ya, sangat muda sekali, ya. Dan wafat pada usia 45 tahun, ya. Dan pada ketika wafatnya itu Harun ar-Rasyid memiliki kekayaan 900 juta dirham, ya. Oke. Selanjutnya periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu periode pertama itu mulai tahun 132 Hijriah. Ini dimulai pada masanya Abu Abbas, ya. Abu Abbas. Nah, itu pada periode pertama. Selanjutnya periode kedua pada tahun 232 Hijriah. Itu periode kedua. Oke. Periode kedua itu khalifahnya itu Al-Mutawakkilin, ya, sampai berdirinya Daulah Buwawiyah di mana? Di Baghdad. Iya, ya, sampai pengaruhnya itu ke Turki. Oke. Selanjutnya itu pada periode ketiga, ya, itu pada tahun 334 Hijriah. Ini periode ketiga, ya. Pada masa anak IPS-nya apa itu? Ya, apa? Oke. Coba kamu, apa itu asimilasi? Apa? Coba kamu yang baju hitam. Apa? Tet. Lah. Kamu? Pembangunan suatu kebudayaan yang disertai dengan ciri khas kebudayaan. Kamu? Pembangunan budaya baru yang merupakan Oke, thank you. Keseluruhan, mohon maaf, ya, cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya nih, untuk menyempatkan waktunya, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disiapkan, Bang.